Pak John, kan Pak John kan sudah 10 tahun berpengalaman di bidang safety culture kan. Iya. Nah, seperti apa sih Grand Safety Talk yang baik? Kita bicara Grand Safety Talk ya. Meeting di mana dihadiri oleh para jumlah pekerja yang cukup banyak. Artinya bukan satu kelompok kerja, tapi kelompok-kelompok kerja yang banyak. Yang biasanya dipimpin oleh top management, menyampaikan informasi penting kepada para pekerja. Nah, bukan meeting yang grup kecil yang dipimpin oleh para grup leader ataupun mandor kepada para krunya sebelum mereka bekerja secara fisik. Bukan itu. Ini kita bicara yang Grand Safety Talk yang besar yang dipimpin oleh top management. Seperti apa Grand Safety Talk yang baik? Okay? Top manajemen itu menyampaikan informasi itu, inginnya informasi itu yang baik itu kan sampai kepada pekerja, sampai itu diingat oleh pekerja ataupun masuk ke dalam hati si pekerja dan mempengaruhi bagaimana perilaku mereka ke depan. Itu tujuannya Grand Safety Talk yang baik ya. Kalau dalam bahasa analogi itu seperti pesawat itu landing, bannya pesawat itu sampai ke aspalnya di bandara itu srek, nah, itu sampai ke hati si pekerja, itu namanya landing. Nah sekarang seperti apa Grand Safety Talk yang baik? Nah, seperti ini Kairan. Pertama, kita harus sadar bahwa audiens kita itu bukan orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, bukan. Sebagian besar pekerja itu, mohon maaf sebelumnya bukan merendahkan, sebagian besar pekerja itu mempunyai tingkat pendidikan yang ya maksimum SMA, ada juga SMP, tapi mereka mungkin sudah berpengalaman, ada yang 5 tahun, 10 tahun. Pendidikan mereka bukan tinggi, yang artinya kemampuan mereka mendengar dan kemampuan mereka mengingat itu bukan seperti anak-anak kuliah S1 atau S2. Makanya kita harus sadarin dulu bahwa audiens kita itu levelnya bukan tinggi tuh, menengah ke bawah. Jadi dalam berbicara, saran saya nomor 1 ya, jangan lebih dari 3 poin. 1, misalnya bicara tentang pentingnya housekeeping, kebersihan lokasi kerja. 2, tentang bagaimana cable management. Yang ketiga tentang layout flammable gas dan oksigen. Seperti apa layoutnya yang penting. Nah, jangan lagi nanti setelah itu ada orang kedua bicara lagi tentang APD, orang keempat bicara lagi tentang bahayanya nyamuk. Ya, kalau sudah 5 langsung item penting disampaikan pada satu city meeting, maka level pekerja yang pendidikan menengah ke bawah tadi tidak mudah bagi mereka mengingat semua itu. Makanya saran saya nomor 1 adalah jangan lebih dari 3 poin. Housekeeping, pentingnya housekeeping, cable management, dan layoutnya flammable gas, termasuk oksigen bottle misalnya ya. Jadi, nah itu nomor 1. Nomor 2, setelah Anda bicara ya, gunakanlah dalam bicara itu bahasa yang paling sederhana. Bahasa yang mudah dipahami oleh para level pekerja, karena mereka kan menghadapi bias setiap hari itu pekerja. Nah, bahasa Indonesia yang sederhana itu lebih baik, dengan contoh lebih baik. Nah, nomor 2, menggunakan bahasa yang sederhana. Nomor 3, sebelum diakhiri pastikan lakukan ini hal penting, Kairan. Lakukan check listening. Nah, misalnya saya bicara nih, Kairan, saya bicara 3 poin. 1, housekeeping, 2, cable management, nomor 3 tuh layout gas bottle ataupun flammable gas. Nah, ya kan? Nah, setelah saya bicara, ada orang di samping saya yang perlu melakukan check listening sebelum bubar. Apa check listening? Orang ini akan ngomong, oke bapak-bapak, saya mau ngecek, saya mau meriksa, mohon izin bapak semua, apakah kita semua sini sampai informasi dari Pak John tadi kepada bapak-bapak semua. Nah, maka saya ingin ngecek siapa di antara kita yang mendengarkan dengan baik, yang mengerti apa poin yang disampaikan Pak John tadi. Nah, coba bapak yang paling pojok sebelah kiri, nah, tanyakan bapak tadi Pak John tadi ngomong nomor 1 tuh item apa? Nah, udah ngomong Pak John tadi bicara tentang pentingnya housekeeping. Wah, artinya Pak John bicara tadi ya, sampai landing kepada orang sebelah kiri. Nomor 2, bapak paling kanan, sebelah kanan, pojok kanan. Item nomor 2-nya apa? Kalau dia tengok ngerti, misalnya ya. Nah, oke, lempar. Bapak yang di depan paling tengah ini,
Oh, nomor 2 tadi Pak John bicara pentingnya kabel manajemen, pengaturan kabel Pak John. Oh, bagus. Sebelah kiri paling depan, nomor 3 tadi Pak John bicara apa? Tentang bagaimana layoutnya gas botol di dekat-dekat tempat kerja itu, bagaimana kita menatanya, ya, menata gas-gas oksigen, LPG, ya, ataupun asetilin botol, seperti apa menatanya yang baik. Nah, kalau sampai minggu pertama seperti itu, oke. Bayangkan nanti minggu kedua, minggu kedua nanti kita lakukan seperti itu lagi, cak di sini. Akan berbeda bagaimana atmosfer ataupun kondisi para pekerja di lapangan minggu kedua nanti. Mereka akan malu. Kalau nanti mereka pada saat dicek listening, mereka nggak tahu, nah, ya kan? Ya. Karena selalu dilakukan cek listening nih. Seperti tadi pojok kanan tadi. Nomor 2 pojok ngomong apa? Dia tengok kanan, kira itu kan nggak dengar berarti dia kan? Dia nggak konsentrasi kan? Orang di sekitarnya yang tahu dia merasa, lah kawan gue ini nggak ngerti, malu dia kan. Nah, si orang tadi minggu depan dia akan perhatikan, karena dia takut kalau sampai dia ditunjuk lagi dan tidak bisa menjawab, dia akan malu. Nah, itulah pentingnya check listening. Kita periksa, kita cek para audiens itu dengar apa enggak. Gitu. Nah, oke. Itu tahap-tahapnya. Selain itu ada tips-tips juga ya. Jika pekerja itu mungkin tidak sepenuhnya memahami kata-kata kita, tidak sepenuhnya memahami jawaban pada saat cek listening tadi, belum tentu itu semuanya salah si pekerja. Mungkin saja kita bicara terlalu cepat. Contoh kita itu mungkin tidak mudah dimengerti. Mungkin kita perlu alat peraga. Oke? Nah, itu penting sekali. Jadi pentingnya cek listening. Nah, itu cara-caranya, oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih.